Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Perang besar melawan para monark sedang terjadi di dunia manusia. Dragon Monarch Antares membawa pasukan naga dan semua jenis monster ke dunia manusia dan memporak-porandakan bumi. Sampai akhirnya Sung Jinwoo datang ke medan perang dengan melakukan taktik untuk melawan para monark. Para hunter di seluruh dunia juga menggabungkan kekuatan untuk membasmi para monster yang keluar. Jinwoo yang sudah mempersiapkan rencana membawa Dragon Monarch untuk melakukan pertarungan satu lawan satu di pulau terpencil miliknya. Di sana mereka melakukan pertarungan. Jinwoo dengan kemampuan bertarungnya yang sekarang mulai terpojok karena serangannya tidak bisa mengalahkan Dragon Monarch. Bahkan bertarung bersama prajurit bayangan tidak mampu juga untuk menumbangkan Dragon Monarch. Di tengah situasi yang terpojok, Jinwoo berpikir. Ia berkata, "Aku butuh kekuatan yang bisa menghancurkan tubuh keras Dragon Monarch. Armor. Aku butuh armor yang terbuat dari kekuatan kegelapan. Armor hitam yang lebih besar dan lebih keras. Kekuatan yang sampai semua yang kulihat terlihat sangat kecil." Sorot mata yang tajam, aura hitam menyelimuti area. Antares terlihat kaget. Ia berkata, "Astralization, itu tidak mungkin. Shadow Monarch itu Great Fragment of Brilliant Light. Jadi seharusnya dia punya wujud tersembunyi. Tapi sekarang bagaimana bisa wujudnya bisa jadi sebesar itu? Manusia sialan ini, dia bisa mengeluarkan kekuatan kematian ke bumi sampai seperti itu." Jinwoo kini berubah wujud. Terlihat tubuhnya menjadi raksasa dengan kekuatan kematian dalam tubuhnya. Jinwoo berkata, "Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Shadow Monarch, kekuatan yang diwariskan oleh Iceborne. Di dalam tubuh raksasa ini terdapat kekuatan yang mengalir tanpa henti." Antares dari jauh berkata, "Jadi begitu. Sekarang aku sadar, kau pasti manusia yang sudah menghabiskan banyak waktu di antara jurang kematian dan kehidupan. Itulah kenapa kau bisa mewarisi seluruh kekuatan Iceborne." Dalam hatinya Antares bilang, "Sekarang dia terlalu berbahaya. Aku harus membunuhnya." Antares kembali menyemburkan api dari dalam mulutnya. Jinwoo mulai beraksi. Satu gerakan tangannya mengeluarkan kekuatan dan bisa membelah semburan api Antares. Serangannya mendarat di tubuhnya. Antares teriak kesakitan. Jinwoo menatapnya. Antares terlihat kesal. Pertarungan pun mulai seimbang. Mereka mulai bergerak. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan sebuah gelombang kekuatan yang dahsyat. Antares menyerang dengan cakarnya. Jinwoo berhasil menghindar. Satu pukulan keras Jinwoo berikan. Antares yang terpukul langsung bergerak cepat membuka mulutnya. Tubuh Jinwoo tergigit. Antares mengangkat dan melempar tubuhnya. Jinwoo terhempas dengan keras ke bumi. Semburan api lagi-lagi datang melesat, membakar area di sekitar. Beruntung Jinwoo berhasil menghindar. Satu tangan Jinwoo terbakar. Jinwoo yang berdiri mengeluarkan sebuah pedang. Jinwoo bergerak maju. Antares kembali menyemburkan api. Dengan pedangnya, Jinwoo menahan serangan api. Ia terus bergerak hingga berhasil menebas Antares. Antares menyerang balik. Ia mengibaskan ekornya. Tubuh Jinwoo terhempas keras. Antares segera terbang dan mengeluarkan bola-bola api. Secara bertubi-tubi, serangan api melesat menyerang tubuh Jinwoo. Antares dibuat kaget. Satu serangan dadakan menghancurkan satu sayapnya. Terlihat pedang-pedang hitam berterbangan, dikendalikan oleh Sung Jinwoo. Dengan cepat, Jinwoo melemparnya. Antares langsung bergerak. Serangan api kembali ia keluarkan. Kedua serangan itu saling bertabrakan. Kekuatan api Antares lebih kuat. Tubuh Jinwoo terbakar oleh serangannya. Dari kepulan asap, perlahan-lahan tubuh raksasanya mulai menghilang. Jinwoo kembali ke tubuh manusianya. Jinwoo menghela nafas. Ia berkata, "Sial, semakin lama, staminaku tidak bisa mempertahankan tubuh raksasaku."
Antares juga kembali ke tubuh manusianya. Ia menghampiri Jinwoo. "Kau menyedihkan. Ini tawaran terakhir dariku. Apa kau benar-benar tidak berniat bergabung denganku?" Jinwoo terdiam. Jinwoo bangkit. "Aku tidak berniat bekerja sama dengan seekor monster." Tubuhnya diselimuti sebuah kekuatan baru. Jinwoo mengeluarkan dagger kemis dan siap bertarung. Dari arah berlawanan, Antares mengeluarkan sebuah pedang. Keduanya saling menatap dengan tajam. Dengan cepat, keduanya bergerak maju. Serangan Antares berhasil ditahan oleh dagger Jinwoo. Serangan bertubi-tubi dilancarkan keduanya. Dragon Monarch berkata, "Transfiguration Monarch sekarang bersama pasukanku. Pada akhirnya, kau tidak akan bisa melindungi apapun. Meskipun kau adalah Raja Kematian, sebagai manusia, kau pasti takut dengan kematian. Aku akan membakarmu hingga menjadi abu." Antares terus menekan. Satu dagger Jinwoo terlepas dari tangannya. Antares berhasil menusuk tubuh Jinwoo. Jinwoo terlempar. Inilah perang. Lautan teriakan penderitaan dari dunia ini. Suara pasukan kehancuran. Dengarkanlah penderitaan semuanya. Jinwoo yang terlempar bertumpu pada daggernya. Antares langsung datang menyerang kembali. "Sekarang kau hanya bisa menyesali keputusanmu, bukan?" Jinwoo menatapnya. Ia berkata, "Seharusnya aku yang berkata begitu." Dagger yang terlempar, Jinwoo kendalikan. Dengan cepat, dagger itu melesat ke tubuh Antares. Jinwoo langsung menjauh. Serangan itu tidak bisa menyentuhnya. Tubuh Antares dilindungi sebuah kekuatan. Antares tersenyum. "Kau pikir pisau yang terbuat dari gigi naga bisa melukai Raja Naga? Kau harusnya sadar itu. Pertarungan api di dalam kegelapan, maka akan terjadi terang. Sepertinya pertarungan ini mendekati akhirnya." Perlahan-lahan malam berganti pagi. Matahari mulai muncul. Jinwoo berkata, "Kau benar sekali. Sekarang aku bisa melihat ujung dari pertarungan ini." Jinwoo bergerak maju. Antares bersiap dengan pedangnya. Jinwoo berlari dan berkata, "Lihatlah, sekarang matahari menutupi bayangan." Antares sejenak terdiam. Jinwoo terus mendekat, lalu mengeluarkan prajurit bayangan dan memegang tubuhnya. Antares menyadari sesuatu. "Sialan, kau akan kupotong dan kujadikan makanan nagaku. Akan kuberikan kematian yang menyedihkan karena melawan King of Dragon hingga saat-saat terakhirmu." Jinwoo terus bergerak. Ia mengeluarkan daggernya dan siap menebas. Kekuatan Sung Jinwoo, kekuatan Sung Ilhwan, kekuatan Ashborn, kekuatan Jinwoo yang masih lemah menyatu dalam satu serangan. Tebasan itu mengenai Antares, tepat di kepala dan membelah tubuhnya. "Sekarang aku penasaran, apakah kau bisa melihat kematianmu sendiri?" Ternyata Jinwoo menyerang menggunakan dagger milik ayahnya. Dan secara tiba-tiba, langit di atas mereka mulai retak. Jinwoo memberikan satu tebasan lagi. Antares melihat ke langit. Ia berkata, "Aku tidak menyangka ini. Seharusnya itu sangat mustahil. Aku yakin ketika aku bertarung kemari, tidak terlihat adanya gate satupun. Untuk menghubungkan dua dunia itu, membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana mereka bisa berada di tempat ini?" Dari retakan langit di atasnya, pasukan ruler dalam jumlah tak terhitung mulai bermunculan. Antares berkata, "Apakah kamu sudah merencanakan semua ini dari awal? Kau pasti memanipulasi ruang dan waktu dengan cara membuat dua kekuatan yang sangat besar saling beradu. Dan dengan tabrakan kekuatan itu, kau bisa membawa pasukan ruler ke sini. Sekarang aku tahu kenapa kau membawaku ke sini. Tapi seharusnya kamu tidak memiliki satupun cara bisa berbicara dengan ruler." Jinwoo menjawab, "Ada satu cara, dengan menjadi wadah untuk ruler. Wadah kekuatan mereka masih ada di dunia ini. Thomas Andre dan Liu Jigang. Mereka adalah pecahan ruler." Antares tersungkur dan melihat sudah banyak pasukan ruler di atasnya. "Jadi kau menemukan cara untuk bisa memenangkan peperangan ini, walau kau sendiri kalah melawanku. Dalam pertarungan ini aku mengaku kalah telak. Salahku karena hanya memperhatikan pertarungan kecil-kecilan saja." Perlahan-lahan tubuh Antares menghilang.
Apakah kamu diberitahu oleh White Flames Monarch atau Beast Monarch yang bersemayam dalam kegelapan? Jinwoo menjawab, kau salah. Asbjorn memberitahuku semua tentangmu. Asbjorn menitipkan salam jari tengah untukmu. Mendengar itu, Antares semakin murka. Ia kembali menyerang, tapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Tombak-tombak ruler menancap ke tubuh Antares. Antares tak mampu melawan lagi. Ia melihat ke atas. Dalam hatinya ia berkata, sial kau The Briggs Fragment of Luminosity. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang. Dunia ini diselimuti oleh cahaya yang terang benderang dan kegelapan yang mencekam. Ternyata dari awal, aku ini memang tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Shadow Monarch, aku akan menunggumu di dalam peristirahatan abadi, bukan di dalam ilusi yang kamu ciptakan. Akan kutunggu kau di sana. Jinwoo menjawab, jangan khawatir, sebentar lagi kita akan bertemu di sana. Tubuh Antares menghilang, Dragon Monarch berhasil dikalahkan. Selesai pertarungan, Ruler menghampiri Jinwoo. The Briggs Fragment of Luminosity lalu berkata, kamu berhasil mengakhiri peperangan kami. Aku tidak tahu bagaimana caraku bisa menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu. Jinwoo menjawab, aku tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai menunjukkan rasa terima kasihmu padaku. Sebenarnya, aku punya permintaan, sesuatu yang hanya engkau saja yang bisa melakukannya. The Briggs Fragment of Luminosity menjawab, selama itu bisa dilakukan olehku, aku akan membantumu. Jinwoo menjawab, apakah aku bisa menggunakan Good Artifact Reincarnation Grail sekali saja? Para ruler terlihat bingung mendengar perkataan Jinwoo. Apakah kamu ingin memutar balikan waktu? Akan kujelaskan dulu. Kau bisa saja menggunakan Reincarnation Grail dan bisa memutar balikan waktu. Tapi makhluk tinggi seperti kami dan Monarch masih akan mengingat apa yang terjadi saat ini. Dan kamu harus kembali melawan para Monarch yang kembali hidup. Mereka akan mengingat apa yang terjadi pada saat ini. Jinwoo menjawab, aku tahu, dan ketika engkau sudah memutar balikan waktu, aku ingin kau untuk tidak memberikan kekuatan apapun ke bumi, karena aku akan melawan para Monarch dan pasukan mereka sendirian di dalam celah dimensi. Sejenak The Briggs Fragment of Luminosity terdiam. Jadi kau bersedia untuk berperang sendirian? Sebenarnya apa alasanmu ingin melakukan semua ini? Kami sudah menggunakan Reincarnation Grail berulang kali, tapi inilah hasil yang terbaik yang pernah kami dapatkan. Jinwoo tertunduk, ia berkata, aku ingin melakukannya karena terlalu banyak orang yang dikorbankan dalam peperangan ini. Aku ingin menghidupkan mereka kembali. Ruler menjawab, energi dari Reincarnation Grail sedikit lagi akan habis. Jika kamu gagal kali ini, kamu tidak akan bisa memutar balikan waktu lagi. Kalau kamu tidak memutar ulang dunia, kamu bisa diingat sebagai pahlawan yang bisa menghentikan invasi para Monarch dan akan selalu dikenang selamanya di bumi ini. Akan tetapi, kalau kamu memutar ulang waktu, tidak akan ada yang mengingat pertarungan yang sudah kamu lakukan sekarang. Bahkan kalaupun kamu bisa memenangkan pertarungan dengan Monarch, tidak akan ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi. Jadi apakah kamu masih ingin memutar balikan waktu? Sejenak Jinwoo terdiam. Ia terus berpikir. Ia teringat orang-orang di dekatnya. Jinwoo dengan tekadnya berkata, baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan menggunakan kekuatan itu dan mengulang kembali waktu. Aku ingin kembali ke masa lalu. The Briggs Fragment of Luminosity terdiam. Jadi kamu benar-benar ingin menyelamatkan seluruh manusia dengan kedua tanganmu sendiri. Kedepannya kamu akan memikul beban ini sendirian. Kamu mengingatkanku kepada pendahulumu Asbjorn. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Semoga kau beruntung. Tunggu dulu, Jinwoo bertanya. Apa yang akan terjadi kepada prajurit bayangan yang belum ada di masa lalu? Ruler menjawab, mereka yang ada pada masa lalu akan tiada, tapi mereka yang tidak ada di masa lalu akan tetap hidup bersamamu. Baiklah, aku mengerti. Aku sudah siap untuk semuanya.
The Briggs Fragment of Luminosity lalu mengeluarkan Good Artifact atau Reincarnation Grail. Baiklah, semoga keberanianmu ini dapat menyelamatkan duniamu. Reincarnation Grail mulai diaktifkan. Sebuah cahaya keluar. Perlahan-lahan cahayanya semakin terang dan menyinari seluruh isi bumi. Orang-orang di seluruh dunia melihat cahaya itu. Jin Ah dan ibunya, Wo Jinchul, Liu Jigang, Thomas Andre, Jong In dan Yonho, Chae In, semuanya melihat cahaya yang begitu terang mulai menerangi bumi. Dalam sekejap mata, perlahan-lahan cahaya itu mulai menghilang. Jingwu berhasil memutar balikan waktu dan kembali ke masa lalu. Di apartemennya, terlihat Jin Ah yang masih kecil sedang membangunkan Jinwu. "Kakak, bangunlah." Jinwu kembali menjadi anak kecil. Jinwu keluar dan melihat ayahnya sedang membaca koran. Jinwu tiba-tiba meneteskan air mata. Ternyata Jinwu kembali ke masa lalu dan membawa ingatan sebelumnya. Keluarganya dibuat heran. "Kenapa kamu menangis, Jinwu?" "Tidak, rasanya barusan aku bermimpi buruk." Dalam hatinya Jinwu bilang, "Mimpi burukku sudah usai dan sekarang aku bersama adik perempuanku, ibuku yang sehat, ayahku yang tidak lagi menghilang. Tidak ada yang namanya hunter atau monster. Aku benar-benar diberikan kesempatan untuk meluruskan dunia ini. Kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Sekarang aku bisa menulis kembali masa depan yang akan datang. Namun untuk sesaat saja, untuk sebentar saja. Bisakah aku menikmati kedamaian yang sedang kurasakan?" Jinwu terlihat menghabiskan waktu bersama teman-temannya. "Aku tahu, di atas langit itu saat ini terdapat fenomena yang dapat mengeluarkan gate kapan saja. Namun sebentar saja, hanya untuk sesaat. Aku ingin menikmati waktu ini." Jinwu terlihat bermain game bersama teman-temannya. Di apartemennya ibu Jinwu yang sedang beres-beres kamarnya, lalu melihat sebuah surat berisikan, "Aku akan kembali setelah menyelesaikan apa yang harus kulakukan." Jinwu mulai melakukan misinya. Sekarang Jinwu sudah berada di celah dimensi dan mulai melawan para monark. Terlihat Beru bersamanya menumbangkan banyak monster. Belion juga terlihat di sana berhasil mengalahkan gerombolan monster raksasa. Di sana ternyata Jinwu berhadapan dengan Transfiguration Monarch. Terlihat Jinwu berhasil mengalahkannya. Perlahan-lahan tubuh Transfiguration Monarch menghilang. Dalam hatinya Jinwu berkata, "Aku sudah menang melawan para monark dan juga sudah membunuh Transfiguration Monarch yang menjadi inti dari semua ini." Sudah 27 tahun berlalu semenjak aku masuk ke celah dimensi. Terlihat penampilan Jinwu berubah dengan rambut yang panjang dan tubuh yang ditutupi oleh armor. Jinwu yang berdiri di atas tumpukan para monster lalu berkata, "Sepertinya pertarungan yang lama dan menyedihkan ini tak lama lagi akan berakhir. Musuh yang tersisa hanyalah Dragon Monarch dan pasukannya." Untung saja, aliran waktu di dunia manusia dan di celah dimensi itu sangat berbeda. Kurasa aku sudah 2 tahun meninggalkan duniaku. Aku tidak sabar lagi, ingin bertemu dengan semuanya. Apa yang akan kujelaskan pada mereka nantinya? Belion lalu menghampirinya. "Raja, kami sudah membereskan area ini. Tidak ada satupun musuh yang masih bernafas." Terlihat kini hanya Beru dan Belion, prajurit terdahulu yang masih bersamanya. "Baiklah, kita tidak akan kalah untuk yang kedua kalinya. Bangkitlah." Jinwu berhasil mengekstrak monster yang sudah ia kalahkan. Di sebuah tempat dengan langit yang memerah dan tanah yang tandus, terlihat seseorang sedang duduk di singgasana. Ternyata itu adalah Dragon Monarch. Naga yang menghadapnya bilang, "Raja, Transfiguration Monarch telah dibunuh. Apakah sebaiknya kita berpindah lebih jauh?" Dragon Monarch menjawab, "Tidak, aku lelah melarikan diri. Kita akan melawannya di sini."
Fenomena ini benar-benar menakjubkan. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan reincarnation grail untuk memutar kembali waktu. Membayangkan aku bisa bertemu denganmu lagi dalam keadaan hidup dan bernafas. Sekarang saatnya bagi salah satu dari kita untuk beristirahat dengan tenang selamanya. Jinwoo kini sudah berada di hadapannya. Dragon Monarch langsung beranjak. Aku Antares. Siapa namamu? Aku Shadow Monarch kedua, Sung Jinwoo. Masih adakah yang ingin kau tanyakan? Pasukan naga siap bertarung. Jinwoo tanpa basa-basi langsung bergerak maju. Antares dari jauh juga mulai bergerak. Mereka berdua kini saling berhadapan untuk yang kedua kalinya. Sebuah pertarungan akhir antara dua raja dan pasukan mereka. Cerita berpindah ke dunia manusia. Setelah 2 tahun berlalu, dunia dibuat heboh karena tersebar berita yang dikatakan oleh seorang peramal dari Amerika. Ia berkata, dewa kematian akan datang ke bumi bersama tentara kematian yang jumlahnya tak terhingga. Kita tidak bisa kabur dari kematian. Tidak ada cara untuk kita bisa selamat dari dewa kematian itu. Orang-orang percaya Norma Selner mendapatkan berkah. Ia bisa memprediksi semua kejadian besar di dunia, dan sampai saat ini ramalannya sangatlah akurat dan semua orang menjadi panik akan perkataannya. Dan keesokan harinya, langit di kota Seoul muncul sebuah pusaran hitam yang hampir menyelimuti langit Korea. Seluruh dunia pun dihebohkan dengan berita itu. Mereka memberi nama kejadian di langit Korea itu dengan ramalan Selner. Berita itu pun viral di mana-mana. Tak lama pusaran langit di Korea tersebut terbuka. Orang-orang di dunia semuanya heran karena mereka tidak melihat sesuatu pun yang keluar. Terlihat seorang pria membawa karangan bunga dan menyapa seseorang. Ia berkata, "Kami sangat senang Anda telah kembali dengan selamat. Selamat datang kembali Sung Jinwoo. Maaf, mungkin aku harus memanggil Anda dengan Shadow Monarch." Jinwoo kini kembali ke dunianya. Terlihat tubuhnya kembali kecil. Pria itu memberikan karangan bunga dan berkata, "Saya tidak menyangka kalau Anda akan datang dengan penampilan seperti anak SMP." Jinwoo menjawab, "Setidaknya ada satu orang yang menyambutku. Rasanya ini tidak terlalu buruk. Sebenarnya kami ragu kalau Anda bisa pulang dengan selamat sambil memikul semua tanggung jawab sebesar itu sendirian. Tapi sekarang aku yakin, aku bisa merasakan langkah kaki Anda itu setara dengan pijakan puluhan ribu tentara." Jinwoo menjawab, "Aku yakin kalau kamu menemuiku tidak hanya untuk memberikan karangan bunga. Jadi apa urusanmu, Envoy of Ruler?" Ternyata orang ini seorang utusan ruler. Sebenarnya ada pesan dari ruler untuk Anda Shadow Monarch. Bisakah kita membahasnya di tempat lain? Mereka lalu pergi ke sebuah toko es krim. Di sana mereka mulai berbicara. Jadi apa yang ingin ruler katakan? Pria itu lalu mengeluarkan sebuah cahaya dan berkata, "Sebenarnya aku datang kemari karena ada masalah. Sesudah kamu menyelesaikan semuanya, ruler merasa khawatir dengan kekuatanmu yang bisa merubah dunia sesuka hatimu. Seperti yang sudah kamu tahu, kekuatan yang kamu miliki itu bukanlah sesuatu yang bumi ini siap miliki." Jinwoo heran. "Jadi maksudmu, dunia ini memiliki mana yang sangat lemah untuk keberadaan kekuatanku?" "Anda benar. Jika berkenan, kami berharap kamu mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatanmu itu." Jinwoo menjawab, "Daripada melakukan sesuatu yang merepotkan seperti itu, bukankah ada pilihan lain seperti menyegelku?" Pria itu menjawab, "Tentu saja itu juga bisa dilakukan." Tiba-tiba pria itu merasa ketakutan. Jinwoo mengeluarkan aura kekuatan yang mengerikan. "Apakah sekarang kalian ingin melenyapkanku karena aku sudah tidak berguna lagi, hanya karena kalian takut dengan kekuatan yang aku miliki?" Pria itu panik.
Ia berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong bacalah ini terlebih dahulu." Jinwoo melihat berita yang sedang viral. Di sana tertulis, dewa kematian akan datang ke bumi. Pria itu bilang, "Sebelum kamu datang kemari, Selner telah membuat keributan dengan ramalan ini. Sebelum kamu kecelah dimensi, dia bukanlah seorang peramal yang hebat. Tapi ketika kamu kembali, kehidupannya pun berubah." Jinwoo menjawab, "Jadi maksudmu, keberadaanku ke bumi telah membawa perubahan?" Jinwoo tertunduk. Ia berkata, "Bisakah kita membicarakan ini lain kali saja?" "Baiklah kalau itu maumu, aku akan pergi." Mengetahui situasi ini, dalam hatinya Jinwoo berkata, "Aku yang sudah menjadi Shadow Monarch sudah menyelesaikan misiku, tapi tak kusangka dengan kekuatan yang sebesar ini sekarang sangat merepotkan untuk mengurusnya. Aku sudah seperti nuklir yang berbahaya. Kalau begitu akan ada banyak sekali pertanyaan. Apakah aku sekarang menjadi seseorang yang sudah tidak diperlukan lagi di bumi? Sepertinya semua yang sudah kulakukan sia-sia." Sosok wanita lalu lewat di dekatnya. Jinwoo mengenalnya. Ia segera mengejarnya. Dalam hatinya ia berkata, "Di masa yang akan datang, ada waktu di mana aku akan mempertanyakan apakah tidak apa-apa aku tinggal di dunia ini. Akan tetapi, aku ada alasan untuk bisa tinggal di dunia ini karena masih ada orang yang aku cintai di dunia ini. Dan mereka pun adalah orang-orang yang mencintaiku juga. Oleh karena itu, alasan itu sudah cukup untuk membuatku bisa hidup di dunia ini. Aku akan tinggal di sini dan mencari alasan lain kenapa aku harus tinggal di dunia ini. Dan itu adalah keputusanku." Dan serial dari manhwa Solo Leveling berakhir sampai di sini. Admin mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah setia ngikutin Solo Leveling di channel ini. Jujur admin merasa senang kalau video-video di channel ini bisa menghibur dan menemani waktu teman-teman semua. Mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Sekali lagi admin mau bilang terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah selama pembahasan manhwa Solo Leveling. Untuk selebihnya silakan baca di situs resmi atau beli komiknya jika beredar. Salam hangat dari admin dan sampai jumpa di video berikutnya.